Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mata kuliah Semantika Produk. Hari ini di pertemuan kedua di tanggal 25 September 2024. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video mata kuliah hari ini. Kita online karena kondisi cuaca di luar memang agak-agak kurang bersahabat ya. Mudah-mudahan dengan online teman-teman semangat belajarnya juga tidak turun karena hari ini ada sedikit materi tentang semantika produk lagi. Jadi diharapkan teman-teman bisa mengerti. Oke, kita langsung saja ke pertemuannya. Pertemuan kedua materinya adalah tentang tujuan dan manfaat semantika produk. Sebenarnya kenapa sih kita harus tahu gitu tentang semantika produk? Sama semantika itu apa sih? Mungkin teman-teman jarang ya mendengarkan tentang kata semantika gitu. Nah, mengingat kembali nih tentang pertemuan yang lalu, masih ada yang inget nggak apa itu semantika? Coba dijawab masing-masing aja nih di kosan mungkin atau di rumah masing-masing. Oke, kalau semantika produk, oke. Jadi coba di-refresh aja ya teman-teman ya. Nah, aku refresh lagi ya tentang pengertian semantika yang kita sudah pelajari minggu lalu. Eh, Tentunya intinya adalah semantika itu adalah studi tentang makna atau apa ya kita mempelajari tentang proses atau pemaknaan sesuatu. Kalau kata Morris, semantika adalah salah satu aspek semiotika yang mempelajari relasi-relasi di antara tanda dan objek yang diacunya atau makna-makna tanda-tanda sebelum digunakan dalam tuturan tertentu. Nah, ini untuk pengertian semantikanya aja ya. Nah, kalau misalkan semantika produk apa dong? Nah, semantika produk itu mirip sebenarnya dengan semantika semantika aja ya, cuman memang diterapkan dalam produk gitu. Makanya semantika produk itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana objek atau produk berkomunikasi dengan pengguna melalui bentuk, tekstur, warna, material, dan fitur fisiknya, termasuk bagaimana elemen desain menyampaikan informasi dan fungsi. Mungkin teman-teman masih agak-agak bingung nih. Nanti kita lihat di rekaman di materi selanjutnya ya, di materi next slide. Cuman pada intinya adalah semantika produk itu gimana kita apa ya, membuat produk yang punya makna yang dapat dimengerti oleh eh, penerima maknanya gitu. Atau ya gitulah cara gimana kita berkomunikasi lewat produk ya. Cek. Oke, topik besar kita pertemuan kedua adalah tujuan dan manfaat semantika dalam desain produk. Nah, tujuannya sebenarnya apa sih? Pertama adalah menyampaikan makna. Tentu saja kita bikin produk pengen ngasih makna ya. Lalu meningkatkan pengalaman pengguna. Kita bikin produk yang punya pengalaman pengguna yang baik itu eh, lebih baik gitu. Lalu menciptakan identitas dan juga menggunakan penggunaan lebih informatif. Jadi produk kita tahu gitu cara operasionalnya seperti apa. Nah, kalau secara teori mungkin teman-teman agak susah melihat mungkin atau mungkin sebenarnya udah ngerti, tapi kita langsung ke slide selanjutnya supaya teman-teman lebih terbayang ya. Oke, nah poin pertama tadi adalah tujuan semantika adalah menyampaikan makna. Semantika membantu dalam menyampaikan makna dan fungsi produk pada pengguna dengan jelas. Contohnya di sini nih, kalau misalkan hal singkatnya adalah hal sederhananya adalah makna dari kemasan. Teman-teman pasti bisa ngebedain ya. Di sini kelihatan banget nih bedanya brand Pink Flash yang dia dominan untuk perempuan menggunakan warna-warna pink gitu ya. Ini tuh untuk menyampaikan makna lembut, feminim, romantisme yang memang erat hubungannya sama perempuan. Lalu adalah Nivea Men dengan warna hitamnya. Ini tuh dominan untuk menggambarkan warna laki-laki yang memang misteri, kuat, eksklusif, dan percaya diri dan maskulin gitu. Jadi ini untuk menyampaikan makna gitu. Dari segi warnanya bisa kelihatan.
Selain warna, sebenarnya bisa dari bentuk juga. Cuman biar teman-teman bisa lebih kebayang, kurang lebih seperti ini ya. Oke. Next, poin kedua adalah tujuan semantika dalam desain produk adalah meningkatkan pengalaman pengguna nih. Gimana caranya kita bikin produk itu yang memberikan interaksi eh, kepada apa ya? Kepada pengguna yang lebih intuitif atau mudah dipahami. Intuitif itu mudah dipahami. Jadi kita ngoperasionalkan produk itu tanpa perlu harus mikir ini gimana ya caranya gitu. Kayak misalkan kayak nginstal nggak perlu sesulit nginstal aplikasi di TV ya kalau lagi nyeting TV gitu. Contohnya sesederhana ini nih, gimana caranya kita pas pakai dispenser gitu ya, situasi dispensernya pas pakai kita udah langsung tahu. Saking gampangnya kita buat memahamin makna dari produk ini ya. Kalau misalkan kayak yang contoh sebelah kanan ini kan kita udah ada area lebarnya itu untuk ngedorong pakai gelas ya. Sometimes tapi ada juga yang naikin ke atas gitu untuk apa kita ngisi airnya nggak terlalu nggak perlu ditahan gitu. Dia bisa dinaikin ke atas supaya airnya itu bisa keluar terus tanpa kita nahan pakai gelas. Terus yang kedua ini dengan posisi apa ya si tuasnya keran airnya itu ada jepitannya itu menandakan kalau itu dijepit gitu pakai tangan. Nah itu dia tadi meningkatkan pengalaman pengguna dengan tidak perlu effort berpikir yang banyak gitu. Yang ketiga adalah menciptakan identitas. Eh, dari ini juga kita bisa menciptakan identitas dengan menggunakan elemen semantik untuk membangun identitas merek yang konsisten. Kayak misalkan sebenarnya salah satunya adalah Pink Flash tadi ya, dia emang dominan produknya itu warna-warna pink gitu. Nah, selain itu dari segi produk kita bisa lihat contoh yang Apple ya. Apple itu biasanya mereka dominan dengan identitas yang biasanya desainnya minimalis gitu, nggak ribet, terus materialnya tuh halus gitu. Apa ya, kayak minim sudut. Terus dia materialnya menggunakan aluminium, warna-warna aluminium ya, warnanya emang soft-soft gitu loh. Terus dan juga yang paling utama adalah logo Apple yang dulu logonya nyala, sekarang dia yang produk-produk barunya udah nggak nyala. Jadi dari segi material juga kita bisa menciptakan identitas dari segi karakter karakter brandnya tuh kita jadi bisa kebayang gitu kalau oh iya ini brand ini. Kalau misalkan teman-teman tahu brand tas apa ya Onion, aku lupa namanya apa. Dia dominan tas yang warnanya apa aku lupa namanya apa yang warna tasnya tuh ngejreng-ngejreng itu tuh udah menciptakan identitas banget. Oh ini kayaknya brand ini deh. Soalnya dia ngejreng-ngejreng beda sama tas-tas yang lain. Nah contohnya seperti itu ya. Jadi emang si semantika ini bisa kita manfaatkan untuk ciri khas produk kita. Next. Nah selain itu adalah tujuan semantika juga adalah penggunaan produk yang lebih informatif. Jadi ini tuh kita bikin tanda itu ya, tanda agar si penggunanya itu jelas gitu cara menggunakannya seperti apa. Misalkan nih teman-teman bisa dilihat dari gambar ini ya, walaupun bukan foto yang di sebelah kanan ya, gambar vektor. Hmm, teman-teman bisa lihat gimana nih sebenarnya di working tools atau alat-alat kerja itu punya perbedaan-perbedaan gagang yang berbeda-beda ya. Ini tuh untuk mengarahkan si pengguna agar lebih agar tahu gitu kalau cara pegangnya berbeda-beda. Misalkan nih, ini deh, palu gitu ya, palu dengan gagangnya seperti ini, berarti megangnya area situ, terus atau kayak gergaji, eh, seperti ini berarti apa ya, jarinya ada 4 yang masuk ke dalam gitu, karena dia lebih lebar kan areanya. Terus atau obeng, di sini areanya lebih cukung di situ, berarti area megangnya di situ. Kayak misalkan ini kurang lebih si obeng sama kuas mirip ya, dia cara penggunaannya. Seperti itu. Jadi, eh, dengan semantika juga teman-teman bisa membentuk suatu bentuk yang bisa mengarahkan ke pengguna menciptakan produk yang lebih informatif cara penggunaannya gitu. Nah, karena eh, ini videonya online, teman-teman kalau ada pertanyaan boleh mengisi di forum diskusi, tapi lebih cepat lagi kalau mau bisa langsung di WhatsApp grup ya.
Oke, tadi tujuan semantika ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa terbayang dengan beberapa contoh gambar. Selanjutnya adalah manfaat semantika dalam desain produk. Nah, manfaatnya itu secara umum sebenarnya ada 4 ya. Ada tadi pengalaman pengguna yang lebih baik, terus komunikasi produk yang lebih efektif, terus aksesibilitas, dan juga meningkatkan keberlanjutan suatu produk. Sebenarnya kalau dari keberlanjutan tuh, kalau kita kan sebenarnya udah mulai apa ya belajar tentang keberlanjutan ya, makanya sebaiknya eh, kita menciptakan produk yang keberlanjutan. Walaupun sebenarnya ada produk-produk juga yang diharapkan cepat rusak gitu, supaya eh, bisa dibeli lagi sama pengguna. Oke, nah pengalaman semantika manfaat semantika dalam desain produk adalah yang pertama tadi kan pengalaman pengguna yang lebih baik. Desain semantik membuat produk lebih intuitif atau tadi kita makanya nggak perlu mikir gitu, tinggal make aja. Terus komunikasi efektif, hal ini mengurangi kebingungan dengan jelas, apa dengan menjelaskan fungsi produk tersebut. Misalkan nih, teman-teman ada yang suka pakai Listerine nggak? Lu gimana tulisannya? Sorry, ini tulisannya agak geser-geser, guys. Oh, gini. Nah, misalkan nih, eh, tutup botol Listerine, ada yang sama kayak saya nggak? Biasanya kita pakai tutupnya tuh sampai cowok kayak, ini gimana ya cara makainya? Udah dicoba beberapa kali sempat berhasil, terus habis itu dicoba lagi, gagal. Coba saya lihat dari instruksi di sini ya, instruksi teksnya yang ada di panah merah itu, gambarnya yang ada panah merah, tetap aja salah. Jadi ini kalau menurut saya adalah komunikasi yang apa ya, yang gagal ya kalau menurut saya. Apa sayanya ya, saya aja nih yang nggak nangkep nih. Atau mungkin teman-teman ada yang sangat hafal nih cara penggunaan eh apa tutup botol Listerine ini. Oke. Next adalah kita geser lagi gambarnya, guys. Oke, 2 poin selanjutnya manfaat semantika adalah yang tadi aksesibilitas. Jadi mempermudah bagi pengguna dengan berbagai latar belakang dan kemampuan. Jadi karena kita mempelajari tentang eh, apa ya pengguna kita, kita harapannya bisa membuat produk yang mudah diakses. Kayak misalkan nih, contohnya remote TV ini ya. Jadi tombolnya sekarang udah gampang lah. Ini bisa diakses segala usia, mulai dari anak kecil malah. Anak 1 tahun kayaknya belum bisa deh. Mungkin anak 2 tahun sampai usia lebih lanjut gitu. Jadi ini dia bisa diakses dengan range usia yang panjang. Kayak remote-remote sekarang ya, kayak gini udah simple banget nih, nggak perlu nyari-nyari menu, dia udah ada menu singkatnya malah kalau mau ke Netflix atau YouTube gitu ya. Next adalah peningkatan keberlanjutan. Nah, karena kenapa kaitannya sama keberlanjutan? Karena ketika kita membuat produk dengan memperhatikan semantika, jadi hal ini dapat mengurangi kesalahan penggunaan eh, dan kebutuhan untuk perbaikan. Nah, biasanya jadi berarti produknya akan awet gitu. Kita nggak terlalu banyak harus apa namanya bikin produk baru atau produknya direparasi atau produknya menjadi produk yang awet. Makanya dia jadi produk yang berkelanjutan gitu. Kaitannya dengan apa meningkatkan keberlanjutan tadi ya. Terus si desain yang baik itu ketika didesain emang benar-benar bagus nih semantikanya ya tadi ya akhirnya kita menghindari kesalahan pengguna atau error dan akhirnya produknya rusak. Gitu teman-teman. Nah, contohnya kayak gini ya. Nah, jadi intinya adalah dengan menerapkan semantika yang efektif nih, teman-teman nanti insya Allah menjadi desainer produk. Jadi kita akan menciptakan produk yang tidak hanya fungsional, tetapi juga yang memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi pengguna. Gitu. Intinya, semoga teman-teman lebih terbayang lagi ya tentang materi hari ini. Ringan-ringan dulu aja, karena untuk teori takutnya jadi panas nih kalau terlalu banyak. Jadi untuk hari ini kita
belajar tentang manfaat dan tujuan kenapa harus ada semantika produk gitu ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih untuk mata kuliah semantika produk pertemuan kedua. Sampai jumpa di pertemuan ketiga, teman-teman. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.